Renungan Hari Minggu Biasa ke-16 tahun C. Menentukan pilihan terbaik menurut versi Yesus. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 18 ayat 1-10a. Bacaan kedua surat Paulus kepada jemaat di Kolose bab 1 ayat 24-28. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38-42. Saudara-saudariku terkasih, banyak cara menuju kebahagiaan. Orang bisa tempuh melalui kerja keras, cara rajin belajar, tekun bekerja, taat pada aturan, dan pintar dalam mengatur keuangan. 3 bacaan hari ini menunjukkan cara lain untuk mencapai kebahagiaan menurut versi Yesus, yakni dekat Dia dan mendengarkan sabdanya. Saudara-saudariku terkasih, kita lihat tokoh per tokoh. Bagaimana tanggapan tokoh-tokoh dalam sabda Tuhan hari ini. Abraham adalah pendengar dan pelaku sabda yang baik. Abraham sebagai bapa kaum beriman sungguh-sungguh menunjukkan sikap ketaatan sebagai hamba Tuhan. Wujud konkret Abraham adalah ia membuka diri dan melayani orang yang berkunjung secara baik dan ramah. Dalam situasi ini, Allah hadir dan memenuhi janjinya. Allah memperkenalkan dirinya melalui kehadiran 3 orang. Sebagai pribadi yang taat dan rendah hati, Abraham memberikan tawaran pelayanan. Tawaran pelayanan yang dilakukan oleh Abraham ditanggapi oleh 3 orang tamu itu. Berbuatlah seperti yang engkau katakan itu. Tanggapan Abraham adalah ia bersama dengan istrinya Sarah melayani 3 tamu itu secara istimewa. Hasil yang diperoleh dari sikap ketaatan, keramahan, dan ketulusan dalam pelayanan Abraham dan istrinya adalah mereka mendapat pemenuhan janji Allah. Kepada Abraham, Allah berjanji, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu, Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Perintah yang diikuti dengan sikap taat melaksanakan sabda Allah akan membuahkan hasil membahagiakan. Saudara-saudariku terkasih, tokoh yang kedua adalah Paulus. Pelayanan dan penderitaan jalan menuju keselamatan. Paulus mengungkapkan kegembiraannya dalam mewartakan dan menghadirkan Kristus. Penderitaan yang dialami bukan dipandang sebagai simbol kehinaan, tetapi kebahagiaan karena dan demi Kristus. Maka ia tegas mengatakan, menderita dalam rangka pelayanan dan pengabdian kepada Kristus bukanlah sesuatu hukuman, melainkan suatu hak istimewa, sebab merupakan pengambil bagian dalam karya Kristus. Ini adalah kewajiban bagiku untuk mewartakan Injil. Mengapa kewajiban? Karena Kristus ada di dalam kamu, dan Dialah harapan dan kemuliaan. Iman kita mengajarkan bahwa hidup Kristus diteruskan dalam hidup kita. Dagingnya adalah daging kita. Penderitaan Kristus menjadi penderitaan kita. Dengan menerima sakramen pembaptisan, kita telah menerima 3 tugas Yesus dan siap menjalankan serta berkarya bersama dan dalam Kristus.
tokoh yang ketiga adalah Yesus. Marta memilih yang terbaik, duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Saudara-saudariku terkasih, perjumpaan antara Yesus dan dua bersaudara, Maria dan Marta, adalah perjumpaan yang sangat istimewa. Marta dan Maria berusaha untuk melayani Yesus secara baik. Marta sibuk mempersiapkan hidangan yang terbaik untuk Yesus, sedangkan Maria mengambil sikap duduk dekat Yesus dan mendengarkan Dia. Pekerjaan yang melelahkan menimbulkan protes dari Marta. Marta mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Sikap protes seperti ini tidak dikehendaki Tuhan, karena sikap seperti itu tidak menunjukkan sikap ketulusan dalam pelayanan terhadap tamu. Karena itu Yesus tegas memberikan jawaban. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyibukkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria memilih yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara-saudariku terkasih, dari ucapan Yesus kepada Marta tampak jelas bahwa segala kesibukan manusia yang tidak berpusat pada Tuhan sesungguhnya merupakan kesibukan tanpa arah yang tepat. Maka Yesus mengharapkan kepada Marta agar tulus dalam melayani dan memusatkan perhatian bukan kepada Maria, tetapi pada Yesus yang sedang ada dan tinggal bersama mereka. Memilih duduk dekat Yesus dan mendengarkan sabdanya adalah pilihan yang tepat dan istimewa. Banyak orang sibuk dengan kerja dan lupa duduk dekat Yesus dan berkomunikasi dengan Dia, mendengarkan sabdanya. Banyak orang memilih jalan hidup sendiri daripada memilih jalan hidup bersama Yesus. Hidup dan kerja harus dijalankan bersama dengan Yesus. Bagaimana tanggapan kita atas sabda Tuhan hari ini? Mari kita semakin memperkuat sikap kita dengan menjadi pendengar dan pelaksana sabda yang baik. Mulai dari hal kecil di rumah, dengan mendengar suara orang tua, melaksanakan perintahnya, melayani keluarga dengan baik dan jangan bersungut-sungut, atau banyak protes tetapi sedikit kerjanya, dan lain-lain. Di gereja, kita dituntut untuk mendengar sabda Allah dengan benar dan baik. Jangan mengantuk dan tertidur. Waktu orang berbicara, kita menjadi pendengar yang baik. Dan masih banyak hal yang perlu kita perbaiki. Itu semua adalah cara kita menciptakan kebahagiaan. Semoga